Menurut gue bukan masalah dia nggak mau cerita, masalah dia mau cerita juga milih-milih, Van. Nah, Kalau gue diundang yang lainnya, gue kalau bukan yang teman-teman banget juga gue bingung mau ngebahas apa gitu. Kan kalau ini kan kayak lo kan karena kenal gitu, jadinya ada beberapa titik yang gue pasti akan tidak nyaman, ada beberapa titik yang gue nyaman. Gue bingung mau menceritakan tentang gue tuh dari mana ya gitu. Jadi yang orang-orang lihat, wah Ruben enak, Ruben kaya, Ruben begini, apa? Gue cuma bilang amin. Tapi kalau gue cerita ke Igun dan yang lainnya, 1 jam deh lu jadi gue. di bagian yang ini Bang Ruben itu lebih datang ke Deddy Corbuzier atau Om Ded. Alasannya karena dia memilih tempat cerita yang nyaman. Dan saya orang yang paling tahu dari masalah mereka. Tuh kan, orang langsung berpikirnya ke Densu ya. Gimana nggak tersiksa mau boker aja diteriakin. Iya ya. Sorry nih ya, nggak ngebandingin sama Deddy Corbuzier ya, sama Om Ded ya kan. Kalau Om Ded nih kadang-kadang dia masih bisa nyembunyiin kalau dia lagi nggak seneng sama orang. Yang gua sorot itu bukan masalah Sarwenda, tapi nih ya Bang Densu. Lu kalau nggak serak sama orang kelihatan bang. Aku papiku tanda tanya, oke. Desain itu Wenda, saya mah pokoknya kalau ditanya apa saya nggak paham. Saya cuma bagian bayar aja. Udah. Karena istriku kan suka banget sama aplikasi mainan yang nyusun rumah gitu loh. Diesel. Apa sih ya, pokoknya gitulah. Awalnya maunya gini, akhirnya rubah lagi. Hah? Awalnya mau gini, rubah lagi. Buset. Jadi agak susah. Mungkin dipikirnya ngebangun rumah sama dengan main game kali. Postingan terbaru Enda bersama CEO Gio yang ingin bangkit lagi dari keterpurukan demi sang anak serta keluarga. Bangkitlah Suketi. Gatot, tadinya kan ada jadwal di sini ya. Takut kali ya digeruduk netizen, isinya emot semua. Sabar ya Mamio, setelah hujan geledek pasti ada badai petir. Pacarnya si Babu, tahu nggak babunya si Sarkawi ini nyindir si Onyo. Orang-orang terdekat si Sarkawi ini yang buat ribut nih. Tuh, emang kompor si Babu ini tuh. Ngecek kesehatan sama-sama gitu loh. Jangan ya. Ntar kalau udah dicek panik kau, ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman nih? Semoga kalau tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita mau ngebahas video-video yang lagi hot dan yang lagi viral banget. Nah, tetapi seperti biasa sebelum memulai video ini saya ingin mengapresiasi dulu kepada semua teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mungkin ada sebagian yang nggak kebaca juga, saya minta maaf ya. Oke, ini ada Suci Dewi mau nitip pesan bang buat Onyo. Siap, jangan bahasa Inggris nih kalau bisa mah. Saya no speak English ya. So jangan diambil pusing ya, cuekin aja, anggap tong kosong nyaring bunyinya. Iya setuju, karena kan Onyo bener-bener dibikin kena mental sama si akun Fatalak kalau nggak salah ya. Tetapi alhamdulillahnya ada Bang Ruben yang memberikan motivasi dan semangat, jadi dia tetap terus berkarya dan berkarya gitu. Gokil ya. Terus yang kedua ada Rena Anjeli, lagunya Markona pas baru ketemu lagi sama CEO. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan, lagunya Om Roma. Nyanyi bang, aku kangen suaranya. Nggak bisa. Bahaya kalau gue nyanyi di sini. Bukannya apa, kalau kamera gue yang meledak sih masih mending. Gendang telinga lo bisa retak nanti. Lalu yang berikutnya ada Herlin. Mungkin DC yang dibilang Sarkawin nagih pinjol atau kredit card itu RO yang ditipu karyawannya. Hitung-hitung takut ketahuan RO, makanya tagihan dialamatkan ke tempat tinggalnya si Sarkawi. Salam dari seberang bang. Oke, kayaknya di sini dari Hongkong. Siap, terima kasih. Oke, langsung aja yuk tanpa banyak basa-basi, kita gas, kita menuju TKP and play. Coba jadi gue sejam 2 jam aja, capek banget rasanya. Oke, ini di-upload 20 jam yang lalu, artinya baru tadi malam ya. Bukan masalah, menurut gua bukan masalah dia nggak mau cerita, masalah dia mau cerita juga milih-milih, Van. Nah, Gua tuh sering tahu nih, lo nggak tahu ya, Orang di backstage Ruben aja gua itu, ngomong apa, lu nih ngomong. dengerin, Ruben itu kalau mau cerita dia ngomong gini, dia WhatsApp dulu, Kak, lu pura-pura jadi ibu gua ya, oke, tadi telepon, Ma, ini Ruben mah, iya sayang gitu, beneran. Lo, gue sampai bingung, makanya gue kalau gue diundang yang lainnya, gue kalau bukan yang teman-teman banget juga gue bingung mau ngebahas apa gitu. Kan kalau ini kan kayak lo kan karena kenal gitu, jadinya lo pasti tahu
ada beberapa titik yang gue pasti akan tidak nyaman, ada beberapa titik yang gue nyaman. Gue bingung mau menceritakan tentang gue tuh dari mana ya gitu. Oke, sebentar. Di bagian yang ini, Bang Ruben itu lebih datang ke Deddy Corbuzier atau Om Ded. Alasannya karena dia memilih tempat cerita yang nyaman. Bukan karena dia, sono mah berpihak ke si Endah. Bukan sih sebetulnya. Ya adapun netizen beropini begini begitu ya itu mah silakan aja ya. Karena setiap orang kan punya opini masing-masing, betul nggak? Walaupun kita tahu semua bahwa Bang Densu itu kan menghubungi Bang Ruben itu bukan sekali dua kali. Dari semenjak sebelum si Endah ini memohon untuk datang ke podcastnya, itu Bang Ruben itu udah dihubungin sama Bang Densu. Nggak taunya boom datang di sini. Gitu. Serius? Iya. Gue tuh yatim piatu, Mas. Gue nggak punya teman cerita. Dan lu nggak punya temen sebenarnya? Enggak. Takut. Jadi kalau orang lihat gue nggak bergaul kemanapun, Igun tahu gue yang menutup diri. Jadi kalau gue di depan umum ya, orang kenal gue tuh gue kayak nggak pede. Dia kok kenal gue ya? Gitu. Was-was. Iya. Itu sekarang jadi kayak sering was-was kayak. Was-was, nggak pede. Banyak yang buat gue jadi gue pokoknya datang kayak ke TV tuh kayak ngantor aja. Lu mau gue roh gue gini kan ya gue lakuin. Gue ngertinya gini loh, maksudnya gini. Kalau mungkin kalau gue lebih enak, gue belak-belakan di TV, gue Iya. belak-belakan. Tapi kalau lu tuh kan karakternya lu harus ngelucu, lu harus Iya. ngibur. Yang artinya lu lagi sedih pun, lagi fake, lagi ada masalah, lagi diteror, Nggak lu bisa. harus bikin orang Profesional. ketawa. Iya harus. That's painful here, bro. Apa sih artinya? Gue nggak ngerti. Jangan sampai Dia pakai pakai bahasa bahasa Inggris. Inggris. Gua nggak paham. Tahu kita tuh. Ih. Gue Beneran. Sampai gue tuh pernah baca di satu artikel ya, Ruben tuh pernah ngomong gini, coba deh jadi gue, sejam 2 jam aja, capek banget rasanya. Jadi yang orang-orang lihat, Ruben enak, Ruben kaya, Ruben begini, punya istri cantik, punya anak, punya mobil mewah, bisnis semuanya. Apa? gue cuma bilang amin. Tapi kalau gue cerita ke Igun dan lain-lainnya, 1 jam deh lu jadi gue. Lu pegang semua kerjaan gue, lu berubah jadi gue 1 jam. Iya. Semoga lu kuat. Ntar dulu Bang, di bagian yang ini bukan berarti gua menolak rezeki ya Bang ya. Mau penghasilan gua ratusan juta bahkan mungkin miliaran kalau dikalkulasi omset gua per bulannya. Ntar dulu, gua takutnya nyari jurang yang terdekat gitu. Nggak kuat karena kan begitu tahu sekarang, oh damn bro, udah berat banget kayaknya gitu. Mendingan gua apa adanya aja lah begini. Ini misal nih, kan nggak mungkin juga kita jadi Ruben kan, itu menyalahi takdir ya. Bang Ruben tuh kalau ditanya apa sih yang membuat lo masih kuat sampai sekarang ini, jawabannya adalah 1, anak. Makanya wajar Bang Ruben tuh mati-matian memperjuangkan anak itu ya. 1 kuncinya anak guys. Alasan apa Bang Ruben memilih lebih hadir ke podcast di sini jawabannya jelas ya. Dari tahun ke tahun, bahkan dari tahun 2020, Bang Ruben tuh kalau mau cari tempat curhat atau datang memenuhi undangan podcast itu, dia mau cari tempat yang nyaman untuk cerita. Karena podcast kan kayak ngobrol aja, cerita gitu, natural gitu ya. Ini alasannya ya. Jadi nggak ngelebar kemana-mana gitu guys ya. Adapun ada yang ngambek ya wajar aja sih, dia ngubunginnya susah banget. Karena dia udah mati-matian ngubungin tapi nggak datang-datang gitu ya guys ya. Dan saya orang yang paling tahu dari masalah mereka. Tuh kan, orang langsung berpikirnya ke Densu ya. Gimana nggak tersiksa mau boker aja diteriakin. Iya ya. Kan ribut di CCTV itu kan yang di up itu kan dia lagi di toilet kan, lagi boker. Hal yang paling bikin gendek itu orang lagi boker diganggu coy. Segitu Bang Ruben masih nahan emosi loh. Dia udah dijorokin gitu ya. Ampun ya Bang Ruben ya. Ingat nggak teman-teman waktu Ruben didorong sama salah satu kru di salah satu TV itu, Ruben sampai terpental jauh. Gua lihat videonya, parah banget itu bercandanya yang berlebihan. Paham kan kenapa dia nggak ke Densu? Jadi ya nggak salah dong. Iya. Alasannya cuma karena nyaman aja. Densu berasa lebih tahu dari Ivan Gunawan. Iya ya, ada videonya ya. Aduh, Densu. Tak Densu guys, Densu akhir-akhir ini agak lain dia. Aku papiku, tanda tanya, oke. Desain
Itu Wenda, saya mah pokoknya kalau ditanya apa saya nggak paham. Saya cuma bagian bayar aja. Udah. Karena istriku kan suka banget sama aplikasi mainan yang nyusun rumah gitu loh. Diesel. Apa sih ya, pokoknya gitulah. Jadi yang nyusun sofa ini pokoknya yang ada di aplikasi gitu. Nah dia kepengen yang pas di rumah baru ini tuh dia yang tahu betul letak-letaknya. Jadi sampai stop kontaknya di situ, terus dia stop kontaknya di sana, terus pokoknya di sini ini letak kalau kalian pada mau charger mau ini. Jadi dia tuh nggak mau rumah banyak kabel. Oke. Bongkarannya tuh beda. Awalnya maunya gini, awalnya mau gini, akhirnya rubah lagi. Hah? Awalnya mau gini, rubah lagi. Buset. Jadi agak susah. Jadi sering ngerubah-rubah desain rumah gitu Bang ya. Misalnya ya mending kalau desainnya doang. Misalnya sudah kepasang colokan di sini, ini sudah begini, dirubah lagi itu Bang ya. Oh. Mungkin dipikirnya ngebangun rumah sama dengan main game kali Bang. Ya beda lah. Ya, makanya wajar gak kelar-kelar gitu Bang ya. Kata Bang Ruben tadi dia bilang, yang pertama poin di video ini, untuk urusan desain memang gua nggak mau tahu, itu urusan dia. Tapi kan dia bilang juga, gua mah tahu urusannya bayar. Ya, gua mah taunya urusannya bayar aja udah. Itu yang pertama. Berarti benar, konsisten sama dengan apa yang disampaikan oleh pengacaranya. Desain itu dia yang bayar, buktinya ada, jelas banget, kwitansi sama apa namanya guys, struk pembayaran atau bisa dibilang bukti transferan. Sama kan berarti kan. Lalu yang keduanya, istri saya tuh seneng main game yang gamenya itu adalah desain-desain gitu kan, tetet gitu ya. Jadi semuanya ditata dengan rapi, bagus. Problemnya adalah main game dengan bangun rumah itu menurut gua itu sesuatu hal yang ya berbeda ya. Game kan bisa kita restart ulang, kita bisa mulai ulang, kita mulai dari awal lagi, kita susun awal lagi gitu. Itu kan game. Tapi kalau rumah kan udah dibangun, udah dipasang nih, ya kan, kamar di bagian ini, colokan di sini, pendasinya ini, temboknya begini. Lalu ketika main game lagi berikutnya, wah ada yang salah nih, kayaknya ini dirubah lagi gitu kan. Terus menerus gitu, sampai dia bilang berkali-kali berubah gitu ya. Dikata main game sama bangun rumah sama kali ya. Ya dibongkar tembok anjir, lama itu. Sabar ya Bang Ruben ya. Short drama lo Enda, air mata lo nggak bikin kita ketipu. Dasar wanita nggak tahu diri. Buset, ini lagi yang lab. Ya apa air mata kurang tulus betul? Apa karena apanya nih, aktingnya mayan bagus padahal nggak perlu obat tetes mata. Aduh, bab, kurang ah. Daripada capek-capek jualan air mata dan bikin drama baru, bener mendingan buktiin aja lewat perbuatan nyata. Iya anjing, action speaks louder than words. Publik juga udah pinter. Iya, kadang gini loh, lu pada ngerasa orang Indo masih bego kah? Kayak apapun yang lu lakuin gitu loh. Kayak lu pura-pura nangis gini, ini popo gue gak mungkin ketipu. Ada beberapa poin yang memang harus popo gue gak mungkin ketipu gitu. evaluasi Maksudnya, ya. lu pada masih kira kita bego kah? Kayak netizen bego kah? Udah ada handphone, udah ada apa, udah ada AI anjing. Iya anjing. Aduh, muak gue liat si Sarah Wendu ini nih. Apa air mata kurang tulus betul? Muak. Jual air mata. Perih banget sih dia bikin konten. Mana live lagi, nggak bisa diedit live mah. Aduh, kita aja hati-hati banget. Dia barbar banget. Kayaknya yang cocok nama gue pindah ke dia deh. Tapi enggak ya, enggak lah, kita nggak boleh gitu ya. Kedengarannya sih emang kasar, tapi apa yang dia omongin bener. Kasar banget kok bisa sih? Bayar berapa? Anjay. Gue suka gaya lu Bang, lanjutkan. Bang, lu tahu nggak? Bang Densu ikut nangis juga, hah? Sesaat bisa dicipika-cipiki saat live dengan kata-kata yang wow, seketika nangis, muka sedih, dan lain itu ciri NPD sejati, anjir. Komennya lebih parah. Ngeri. Guys, setelah akunnya Magdalena hilang, sekarang giliran akunku yang hilang guys. Jangan lupa ya guys ya, di follow akunku yang baru ini. Ini dia guys, akunku yang biasa aku pakai udah hilang. Oh, ini keblokir Enda ya? permanen, gak bisa lagi dibuka sama sekali. Kayaknya ini ulahnya pendukung-pendukung si RO deh. Pada jahat-jahat banget sih lu pada. Ih, lu yang jahat, lu nuduh orang tanpa bukti gimana sih? Ini kenapa sih pendukungnya Enda kayak gitu ya? Ya nggak apa-apa sih kritik kita gitu, nggak apa-apa kita dikritik ya. Saring senggol-senggolan tapi masih yang normal-normal aja. Bisa dipanggil kita jahat segala macem gitu.
Lu yang jahat, bro. Lu nuduh orang tanpa bukti. Udah sama deh, sama udah. Sama apa? Sama ya itunya. Mama bingung ya, hotel dibayarin di Ritz-Carlton loh. Ya. Sebulan 120 juta salah. Pilih tanggal salah. Serba salah ya jadi koruben, gengs. Memang jadi Bang Ruben serba salah. Bikin rumah aja udah kayak bikin main game. Kita dandanin dia, dandanin biar dia cakep ya. Biar dia ada kelasnya gitu. Robor kita nempel juga perhiasan di tangan. Kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia udah ini. Udah cakep ninjek. Udah sabar ya Bang ya. Ngenes banget Bang di bagian yang ini Bang. Tapi salut ya, ada bahasa kita dandanin ya, mati-matian kita perjuangin supaya cakep ya, pakai emas. Kita aja nggak pakai apa-apa tuh, iya kan? Itu ngenes banget anjir. Udah cakep nginjek aja. Terus kontribusi si cewek apa? Bengong aja kalau masalah duit, tukang bohong Sarkawi apa sih nih? Udah ada budget anak sendiri ya guys gitu ya, jadi jangan campurin please ya kan. Nggak ada tolong ya guys, budget anak sendiri ya. Kalau aku sendiri, mami aku buat di rumah ya, semuanya juga aku beli sendiri guys. Belajar dari Ayu Ting Ting sukses tanpa menjatuhkan orang lain dan nggak pernah koar-koar. Ini Seo terus apa perannya? Muasin Mirai janda. Anjay, lo komentarnya ngeri banget. Baby sisternya anak korup. Riti emang Riti. Ya jagain. Butuhan dia lah biar nggak pakai selang. Anjay. Sekali bohong terus bohong. Sio lagi mikir kalau dinikahi tanggungannya gede banget ya, semua ditanggung mereka. Postingan terbaru Enda bersama Sio Gio yang ingin bangkit lagi dari keterpurukan demi sang anak serta keluarga. Bangkitlah Suketi. Mana itu ya? Kok nggak bikin video lagi itu yang bangkitlah? Nggak ada ya. Oh ini postingannya, cepat sembuh Umar bisa kerja lagi. Guncang 88 loh. Kok hari ini nggak live sih? Ya kan? Gatot. Tadinya kan ada jadwal di sini ya. Takut kali ya digeruduk netizen, isinya emot semua. Ya ampun, cek komentar dong. Sabar ya Mamio, setelah hujan geledek pasti ada badai petir. Harusnya kasih pelangi dulu dong, baru hujan geledek gitu. Saya pendukung Ruben, tapi saya doakan Sarwenda sama Gio cepet nikah. Sama, biar dibiayain tuh malakinya, jadi nggak jual anak mulu buat ini itu lagi. Serba demi anak, muak banget sumpah. Dulu RO habis-habisan buat Sarkawi, mah sekarang mah akan kebalikannya. Sarkawi akan habis-habisan buat CEO-nya. Ya. Wah, harus kerja keras nih si CEO buat ngelamar si Sarden. Karena Sarden kan bukan wanita sembarangan, standar hidupnya tinggi loh. Apakah sang CEO mampu untuk melamarnya? Dibalas di sini. Ya kecintaan Sarkawi. Apa? Oke. Oh, iya benar. Video yang tadi kan, yang pertama kita react itu ya. Oke. Gak ada. Bahkan jam aja, punten ya. Yang ibaratnya gue kalau bicara soal duit gitu teman-teman ya, punten ya. Bukan berarti gue merendahkan diri gue, tapi kita bicara soal ya kita tahu lah penghasilan Bang Ruben tuh kayak gimana gitu ya. Mungkin gue nggak ada
jari atau sejempolnya dia gitu ya, untuk masalah keuangan gitu teman-teman ya. Gua aja masih pakai jam untuk mantesin diri gue gitu. Karena gue kalau nggak pakai jam tuh kayak nggak nyaman gitu. Bang Ruben kan jarang lihat pakai apa gitu. Mewah, sepatu mewah, pernah nggak? Dia hanya memewahkan orang-orangnya. Salah satu adalah istrinya. Dan dia bilang, kalau gue sedih loh di sini, karena dia bilang andai saja kalian mau jadi aku, satu hari kalian nggak sanggup. Sedih banget loh, gue itu terngiang-ngiang terus. Dia sebenarnya kalau di apa tuh, di podcast-podcastnya drama-drama hantu itu udah lambaikan tangan sebenarnya, tapi dia tetap bertahan. Uji nyali, ya. Udah gini-gini udah nyerah gitu. Kan ada ya, dulu kan acara-acara reality show uji nyali itu kan. Kalau nyerah kan angkat tangan itu ya, karena kan lampu semuanya gelap gitu ya. Berarti Kalian tahu betapa dirongrongnya untuk mewah. Tapi dia tidak pernah komplain. Dia oke. Mungkin dia aja untuk hidup, untuk Ruben sendiri, dia nggak perlu, dia hanya perlu makan. Sekarang dia saatnya beribadah, saatnya dia membangun masjid, membangun tempat tahfiz Al-Quran. Ini saatnya dia mungkin dikasih Allah, dikasih Tuhan dia sendiri supaya bisa konsen ya untuk ibadah ya. Ya Allah walam ya. Ini menurut pemikiran gue, menurut pendapat gue. Oke, lanjut, gue mau jalan. Dah. Ya udah, sana berangkat drama. Nih pesangon buat kamu 20 juta tuh ya. Video lama nih. Mami jangan dikasih segini, Mi, dia suka judi. Ya. Kalau yang namanya gaji orang lu kasih aja. Pusing amat sama hidup orang. Nih, pesangon tuh. Tapi kan Koruben di sini ada utang, ada kasbon kan? Emang kasbon mulu, Mi? Iya, kasbon kemarin minta kirimin uang ke kampung. Mau 5 juta. Iya. Ya kan? Terus Sisa 15. beli tenda biru. Desi dong. Beli tenda biru 15 juta. Ini tenda biru apa penyanyinya nggak? Iyalah, include. Terus Kalau tenda biru itu, Bu, ada di sini. Masuk Bang Ruben, ada di sini. Aduh, Mbak Desi. Kangen gue juga ngeliat Bang Ruben sama Bang Desi. Bang Desi lagi sama Mbak Desi ya. Kalau Bang Desi mah ada Desianto. Nih kita berjalan nih, kapan sih keluar? Cepet mumpung lagi rame nih Nikita Mirjani NM Kalau mulutnya julid, minimal badannya nggak bau lah. Nggak bau ya. Walaupun iya maksudnya aku wangi, kamu genit banget deh. Ya walaupun busuk hatinya, minimal keteknya cerah ya. Udah lama kayak gini. Kalau lu jago banget sih, Kamu sih ninggalin aku. Kalau udah fasih banget sih. Iya, aku Dia udah menjiwai. Insilas kata ya, insilas. Ya. Arwendah menuduh hadirnya Bertrand Peto bikin anaknya butuh bantuan psikolog. Kalaupun anaknya butuh bantuan psikolog, itu karena kelakuan dan ucapan dari ibunya sendiri, bukan karena Bertrand Peto. Ibunya hanya sedang berusaha untuk menutupi kebohongannya, tapi justru dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Makanya kalau jadi perempuan, jangan pengen selalu merasa benar, jadinya terpojok. Kalau ada orang yang menjawabnya dengan kebenaran dan fakta, bukan cuma dengan statement. Jadi, jangan selalu menyalahkan orang lain. Cobalah introspeksi terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin memang sebenarnya Mamio yang butuh bantuan psikolog pasca kehilangan motor Mega Pro-nya. Yuk kita ke psikolog yuk Mamio yuk. Maksud lu diajak ke psikolog itu gara-gara hilang Mega Pro? Itu mah motor bank keliling bang. Karena gue dulu mantan pekerja bank keliling guys. Mual gue, please tolongin apa? Oh listriknya takut acak-acakan. Sedang di pacaran. Semua dilatih. Baru pertama kali ketemu, pas klop lagi. Untung aja Pak, sadar kalau 12 Udah. Cek komen di depan live aja gitu, gimana kalau sepi?
Komentar netizen ampun gue mah. Coba grab. Nggak usah diperjelas. Saya baca komentar izin. Ya, sejane iki dolanan opo to? Dolanan birahi. Mami ya papi ya kapan live lagi? Aku sudah kangen kesangian kalian. Guncang 88 tunggu guys. Nanti mau live lagi ya. Tapi kayaknya udah beda sih ya. Gue jadi pengen bayar. Dah, kalian mau suka gitu jadi nggak enak ah. Netizen. Nah, ini nih lagi diburu sama netizen nih ya, tunangannya si Manda ya. Lagi rame nih guys. Tadi udah dibahas tadi pagi ya. Netizen. Lagi rame di thread tuh. Pacarnya si Babu, tahu nggak babunya si Sarkawi ini nyindir si Onyo. Sebenarnya dia nggak apa-apa sih nyindir, mungkin sama seperti kita netizen mengomentari. Tapi masalahnya lu kan karyawannya si Sarkawi, ngapain lu nyindir si Onyo? Karyawan masalahnya. Lihat tuh videonya sama si Babu, kelakuan sama muka sama aja. Apa? Kelakuan sama muka. Emang lah ya. Orang-orang terdekat si Sarkawi ini yang buat ribut nih. Tuh, kompor si Babu ini tuh sama pacarnya tuh mirip berdua. Terus kalian tahu nggak? Kayaknya jadi sih. Lab 888. Soalnya si Sarkawi baru update foto. Nih ada ini. Cepat kerja. Keluarga Cemara. Parah lu. Tapi benar ya kak, ya daripada kau suruh RO ngecek kesehatan, ya mending kau lah yang ngecek kesehatan, ya mau kondomu itu pun nggak tahu asal usulnya dari mana itu, udah dengar, Mamski bilang apa, ya dia di sana di sini di sana di sini, ya jualan juga say, kau sama dia kan udah lama, ya kan, jadi sebelum ini kau memang hobi gitu ya kan, ke Singapura, makanya pengacaranya RO tidak ada ketar-ketir, tidak ada panik, ayo diajak ya kan, ngecek kesehatan sama-sama gitu loh, jangan ya, entar kalau udah dicek panik kau, ya, pinter banget nyusun acaranya ya. Setelah podcastnya Dengsu, ya dia kan ada bicara tentang kesehatan, khawatir anak-anak terlalu dekat sama RO karena takut kondisi kesehatannya RO itu tidak stabil. Pinter sebetulnya kak, udah disusun rupanya, ya kan? Begitu pengacaranya RO di podcastnya Dengsu, ya kan? Adalah kesempatan, ya, karena kita tahu, ya pengacaranya RO ini apa-apa nunjukin bukti, apa-apa nunjukin HP, apa-apa nunjukin buktinya gitu. Jadi ada kesempatan, tangkap layar, screenshot, diedit lah, disambungkan dengan omongannya si Sarwiji yang pas di podcast Dedengsu yang menyebutkan si RO ini kesehatannya tidak stabil gitu. Udah disusun rapi-rapi sebetulnya kak, ya berlangsung semua itu tidak butuh waktu lama kak, karena memang sudah ada persediaannya. Mungkin RO ini sudah menerka, pasti larinya akan ke sini gitu. 11 tahun coy hidup bersama, ya otomatis RO sudah tahu mana buruknya mana baiknya. Nggak ada baiknya, itu buruknya aja dia, ya kan udah dibuktikan juga tuh tes kesehatannya RO, ya hasilnya memang negatif dengan penyakit 3 huruf itu. Nah yang sekarang ini ya kau yang belum tes gitu loh, sebaiknya kau tes, ya kan beritanya mau kondomu itu ya adalah gitu loh, ada yang booking jalan, ada yang booking jalan, ada yang booking jalan, ya jadi kau yang seharusnya ngetes, ya mulai duluan berkuar-kuar kan. Kau pun minum obat banyak, ya kan? Entah obat apa aja yang kau minum itu, kau yang seharusnya tes. Jangan nyuruh-nyuruh orang tes doang, kau juga harus ngetes, ya. Entah dari mana mau kondo yang kau kutip itu, pintar dia kak, udah disusun serapi mungkin itu, ya. Namanya orang picik, say. Ada aja caranya untuk menjatuhkan RO, ya kan? Tapi benar. Ngeri banget anjir. Ya maksudnya lebih ke arah biar adil aja sih. Jika berita ini blow up, aku sangat takut anak-anak aku tahu gitu tentang berita-berita di luar sana atau kayak gimana. Halo, saya Shirley Jibing. Ini adalah sebuah video edukasi tentang bagaimana cara mengenali dan menghadapi pasangan yang manipulatif. Karena kadang kita tuh nggak tahu, kita tuh nggak ngerti kalau kita tuh sudah dimanipulasi oleh pasangan kita sendiri, orang yang kita sayang, orang yang kita percaya, orang yang kita belain mati-matian. Dan saat kita sadar, kita udah terlanjur hancur, kita udah terlanjur habis-habisan. Pasangan yang toksik dan manipulatif biasanya selalu menggunakan anak-anak sebagai senjata dan tameng.
Kita tahu kelemahan kita itu adalah anak-anak, karena kita tuh sangat sayang pada anak-anak dan rela melakukan apa saja untuk anak-anak. Dan mereka tuh pintar sekali mempelajari kelemahan kita, mengetahui kelemahan kita, dan menggunakan kelemahan kita sebagai senjata. Mereka akan berbuat apa saja seenak mereka, menyakiti kita, menghina kita, menindas kita. Karena mereka tahu, ujung-ujungnya mereka akan pakai anak sebagai senjata. Dan kita harus mengalah demi anak. Kita harus diam demi anak, dan kita harus berkorban demi anak. Mereka duluan yang cari gara-gara. Dan saat kita bereaksi, saat kita melawan, mereka akan menggunakan anak-anak sebagai senjata. Kamu nggak sayang anak-anak ya? Lihat anak-anak menderita gara-gara kamu. Kasihan loh anak-anak kalau kamu gini. Kok kamu jadi orang tua egois sekali, nggak lihat anak-anak, nggak mau berkorban demi anak-anak. Media sosial sekolahnya dibully, dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati. Ayo sih ya. Kurang ajar, tenang Sar, gue bantuin, gue labrak tuh sekolahan. Labrak bang. Halo. Lah. Yes, pagi. Morning pakai bahasa Indonesia aja. Ini tinggal di Indonesia. Ini sama SD Impres Internasional. Dengerin, Miss. Saya bayar mahal-mahal ya, 75 juta per bulan. Kenapa ini anak masih dibully juga? Di mana? Jangan sok belagu nggak tahu. Tuh di media sosial sekolahnya. Ya justru itu di media sosialnya masa nggak bisa kelihatan. Kecuali kalau anak tuh dibully di WC, dikurung. Nggak ada yang tahu. Ini makan di media sosialnya. Bisa kali dicari itu orangnya. Mana ini bayar mahal-mahal 75 juta sebulan. Tapi masih ada pemulihan. Gue pindahin aja ini ke madrasah aliyah. Ruben salah, Onyo salah, teman sekolah salah, netizen salah, pengacara salah, satpam salah, yang bener Sarkawi. IG-nya sekolah itu langsung tutup komen loh. Harusnya mereka ikut ini ya, bersuara ya adminnya. Pada akhirnya ya gue nyari gitu kan, gue nonton ya kan potongan-potongan aja sih, gue nggak nontonnya full banget gitu kan. Nonton, yang gue sorot itu bukan masalah Sarwenda, tapi nih ya Bang Densu. Ini gue kan dari dulu sering banget nontonin Bang Densu podcastnya ya. Bang Densu, sorry nih ya. Lu kalau nggak serak sama orang kelihatan bang. Gue ngeliat banget, sering banget ngeliatin konten-kontennya Bang Densu nih ya, nih. Anjay. Dia ini kayak beda banget, kayak sorry nih ya, nggak ngebandingin sama Deddy Corbuzier ya, sama Om Ded ya kan. Kalau Om Ded nih kadang-kadang dia masih bisa nyembunyiin kalau dia lagi dia nggak seneng sama orang. Tapi kalau Bang Densu walaupun lebih halus bahasanya, tapi mimik muka lu nggak bisa bohong bang. Kalau lu tuh nggak srek gitu loh. Ya. Tapi kenapa harusnya kayak gini sih FVP? Tapi gue cuma pengen bahas itu aja sih. Maaf nih Bang Densu, ini cuma penilaian atau opini gue aja gitu kan. Jadi ya udahlah, kalaupun nggak benar, kalaupun emang nggak sesuai ya maaf. Ini kan cuma penglihatan gue aja bang nih ya. Tapi kalau benar, Ruben Onsu akhirnya podcast juga ya guys ya. Kalau kemarin itu kan yang datang kan pengacaranya Ruben Onsu ya guys ya. Tapi kalau kali ini Ruben Onsunya yang datang, tapi beda podcast nih ya kan. Kemarin itu kan Ruben Onsu sudah menjawab di dalam live-nya ya guys ya, soal-soal si Wendut tuh ya guys ya. Nah sekarang di podcast tuh, gue udah demen banget ya kalau misalnya Ruben Onsu udah mulutnya udah begitu lagi. Gue demen banget, sumpah udah setengah gila dia. Masalahnya nih ya guys ya, yang dilawan ini kan mantan bininya ya guys ya. Ini gue nggak tahu nih mantan bininya kenapa gitu ya guys ya. Yang dibahas apa ini jadi nggak kemana gitu ya guys ya. Kayak pengen satu doang nih masalahnya, tapi jadi kemana-mana gitu. Kata gue yang harus digituin. Kalau misalnya kita nahan makin habis. Sekali-sekali ceretukin, dia aja bisa begini, dia bisa begitu segala macem. Katanya ya guys ya, kalau misalnya tuh si Wendah collab ngomong ke artis ini segala macem, emang harus di klarifikasi tuh orang. Kalau misal Ruben Onsu yang diem aja, gue gergetan banget gitu. Kayak gue bisa gak sih jadi juru bicaranya gitu. Gue pengen ngomong depan si Wenda, sumpah. Wenda lu kenapa Wenda? Istighfar Wenda. Nyebut udah didandani sedemikian rupa biar cakep gitu ya, biar berkelas apa segala macam. Udah cakep, nginjak lu. Wenda, kenapa Wenda? Kenapa lu? Ya Allah, Robby lu minum air apa sih Wenda gitu? Ruben Onsu salah beli merek air minum bang, itu masalahnya. Padahal sebelum dia keluar dan gak kerja sama gue, dia ngasih tahu anaknya sakit, penanah, gak punya uang. Dan lu bantu.
Kita tolongin masuk rumah sakit. Kita tolongin. Lu bayangin tuh. Tolol nggak? Lu bayangin tuh. Tololnya harus gitu ya, Bang ya. Hah? Di Guys, situ ya. ini reaction video terakhir di konten ini ya, guys ya. Mudah-mudahan aman ini bisa tayang ya. Lantang banget, lu bayangin ya? Nggak, tunggu. Itu setelah itu pisahnya kenapa? Ini siapa sih? Siapa? Ya orang itu. Iya memang gua ngurangin karyawan. Oh. Ngurangin karyawan. Siapa ya memang sih, guys? Daripada lu terus-terusan juga gua nggak bisa bayar. Iya. Iya kan? Terus habis itu kejadian lu disikat. Mantap, Ble. Mantap, Ble. Lu mau cerita hidup gue yang mana lagi? Oke, gue mau ambil positif ya. Iya. Oke, gue coba gitu. Tapi pertanyaan gue tadi adalah gini sebenarnya. Tapi ada kan orang-orang yang lu bantu dan tetap ingat dan sayang sama lu ada? Ada. Banyak lah pasti. Bahkan yang gue pernah bantu dan gue lupa, yang tiba-tiba dia datang sendiri gitu. Oh. Ada ya. Ada. Berarti tidak semua manusia seperti itu. Enggak semua manusia. Tapi yang gue Kalau gue inget mah, yang masih inget sampai sekarang inget itu adalah Andika Kangen Band. Orang yang pernah dibantu dan konsisten ketika dia diundang podcast dari tahun ke tahun sampai sekarang. Itu Andika Kangen Band. Itu konsisten, dia nggak pernah melupakan kebaikannya Bang Ruben. Betul nggak? Ya, bahkan yang terbaru di Close the Door juga. Tapi bukan sama Om Ded maksudnya. Sama siapa ya? Satunya tuh yang gondrong itu, guys. Itu terakhir gua reaction juga tuh videonya. Itu ngomongnya tetap konsisten. Panggilannya kan Bensu ya kalau nggak salah itu. Dia masih ingat sama sekarang itu. Itu kalau yang gua tahu ya, Oke, lanjut. bingung ini dendamnya kenapa? Ya itu makanya. Gue nggak pernah pakai uang dia, gue nggak pernah ini dia. Lu keluar juga gue sudah selesai semua gitu. Jadi maksud gue gini, udahlah gitu. Gue itu kesalahan gue. Ini tuh dari mana sih? Sifat lu dari mana sih? Ayah, ibu? Bokap ya. Bokap Gue banyakan udahlah ngomel doang. Ibu keras. Nyokap gue biasa aja, tapi nyokap gue juga bukan tipe orang-orang yang teriak gitu, bukan. Tapi nyablaknya iya. Nyablaknya dia iya. Tapi lu lebih ke ibu atau ke ayah? Bapak, orang banyak ngeliatnya mukanya ke bapak ya. Ke bapak. Iya. Tapi waktu gue gendut banget ya, gue gampang banget gendut. Lu pernah gendut? Lu lihat di Google. Iya, pernah lihat gue. Bukan segede-gede lagi, gue naik tangga mesti didorong. Bener, gede banget tuh gara-gara Ipan Gunawan setan. Dia apa aja makan, makanya dia gede, gue gede. Leher sampai resign, lu tau nggak? Apa nggak ada leher gue begini? Dia ke dokter, kalau habis dia ke dokter lupa dokter gendut lagi dia tuh. Iya. Jadi enaknya sama Bang Deddy Corbuzier tuh ini, jadi ngobrol ada hal yang tajam gitu ya, tiba-tiba gitu. Jadi udah panas nih, tadi tuh masalah orang yang udah dibantu segala macam tiba-tiba ikut ngatain itu kan. Itu kan udah panas nih. Sebenarnya kan kalau ini momen yang pas kalau buat host yang ya kritis lah mungkin ya. Oh, udah masuk nih pembahasan yang panas-panas, pancing lagi biar tambah panas gitu. Kalau di Bang Deddy Corbuzier langsung dialihkan supaya bisa have fun, dialihkan lagi. Nanti baru gitu. Jadi enggak dar gitu. Emang beda sih Bang Deddy Corbuzier kan memang dia entertainer kalau menurut gue itu yang pertama ya. Kita tahu yang sebelah juga sama. Dia juga seorang artis juga gitu. Cuman ya gue nggak ngerti ya, entertainernya Bang Deddy Corbuzier kan memang dari awal acara dia yang dibangun di TV juga kan memang kayak podcast gitu, ngobrol. Terus juga dia bisa memahami situasi. Panas nih, belokin dulu gitu. Panas nih, belokin. Jadi si narasumbernya itu atau narsumnya itu bisa enjoy gitu guys. Itu alasannya. Bahkan yang lebih tepat, kalau Bang Ruben di video yang pertama udah kita reaction, Bang Ruben bilang, gua tuh pengen nyari yang nyaman untuk cerita, itu sih alasan yang paling tepat. Oke. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. Jangan lupa kalian follow ya para akun-akun kita yang videonya gue reaction, dan jangan lupa kalian juga nonton di sumber video yang aslinya. Oke? Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.